seseorang yang Tuhan beri. Tuhan tuh gak pernah salah ngasih kita tuh partner kita. Dengan sebuah kekurangan, semua kekurangannya itu pasti melengkapi dirimu dan diriku. Firman ini bermata dua. Kita akan dapat firman dari Tuhan. Saya mau cerita tentang sebuah cinta segitiga yang mengenaskan di Perjanjian Lama. Karena saya ingin membuktikan bahwa kasih itu hanya dari Tuhan. Kasih itu nggak perlu mulai dengan apa yang dunia katakan jatuh cinta dulu. Kalau kasih itu konsisten diberi, itu akan lebih kuat daripada perasaan belaka. Apa sih jatuh cinta? Coba saya bicara dulu dengan yang bujangan. Falling in love itu nggak ada garansinya. Orang yang tergila-gila, misalnya pernikahan selebriti, berujung apa? Perceraian. Mereka tergila-gila berujung gila. Dan demikian pula yang menikah, saya mau bicara dengan para pasangan-pasangan di tempat ini. Kadang-kadang cinta atau emosinya itu tidak penuh di gelas. Kadang-kadang half a cup. Don't worry, doesn't mean that your spouse doesn't love you. Bukan berarti bahwa pasanganmu tidak mengasihimu, cuman di dalam perjalanan pernikahan itu selalu ada banyak yang namanya ups and downs. Akan ada yang namanya gunung, bukit, ada pula lembah. Dan juga ada korsleting-korsletingnya. Tetapi jikalau cintamu itu diikat oleh tali holy matrimony, kasih yang Anda rasakan atau tidak rasakan itu ada fondasi. Kasih itu abadi, cinta itu sementara. Makanya saya berani berkata, ini judul khotbah saya. Holy matrimony adalah cinta sejati yang diberkati. Saya ulangi, holy matrimony adalah cinta sejati yang diberkati. Holy matrimony itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya pernikahan kudus. Kalau dalam sebuah resepsi pernikahan pada hari H, make up-nya biasanya mulai dari jam 2. Jam 2 pagi itu tradisi Indonesia, jam 2, jam 3. Pagi harinya itu ada liturgi, itu gereja. Lalu malamnya itu nanti resepsi, disitulah pesta-pestanya, handai taulan datang. Lalu ada persembahan lagu, ada dari tamu. Katanya saya dengar-dengar di Medan itu ada yang profesional. Kalau di Medan yang datang khusus ke pernikahan teman-teman untuk nyanyi, untuk persembahkan lagu suara. Di Surabaya, mungkin di Jakarta kebiasaannya beda. Paling tidak akan diundang MC, diundang juga acara-acara. Tapi semuanya itu hanyalah acara. Holy matrimony itu bukan malamnya. Holy matrimony itu dihadiri dengan lebih sedikit orang-orang yang selektif terpilih. Yang pasti keluarga sendiri dan orang-orang yang sangat berarti dalam hidup orang itu. Yang lainnya akan melupakan pernikahanmu, pestanya bahkan gak akan diingat. Tetapi ada orang-orang segelintir orang-orang itu yang selalu mempertanggungjawabkan pernikahan Anda. Orang-orang yang datang di Holy Matrimony itulah partner-partner Tuhan. Makanya itu saya sangat-sangat mementingkan pernikahan kudus lebih daripada sekedar sebuah pesta pernikahan. Karena itu yang akan make a marriage, bukan pestanya. Karena itu gak boleh asal-asalan kalau belum terlambat. Jikalau Anda mau kondangan, ini ada yang mau mantu nih ceritanya. Pastikan loh ya, yang pagi harinya atau kadang-kadang bisa back to back langsung pesta, sorenya gak masalah jamnya. Yang namanya holy matrimony-nya itu hadirat Allah, itu yang penting. Sungguhan, itu yang penting. Komentar Tuhan, bukan komentar semua guest atau tamu-tamu VIP-mu. Wah makanannya gimana, itu nomor 2. Komentar Tuhan Yesus itu nomor 1. Karena itu fondasi keluarga, rumah yang dibangun bukan di atas dasar pasir, tetapi di atas dasar batu karang yang teguh barang siapa melakukan firman-Ku. Holy matrimony itu adalah cinta sejati. Bukan hanya jatuh cinta, cinta sejati yang diberkati. Nah saya ceritakan sekarang tentang kehidupan cintanya Daud yang kurang mulus. Saya ajak kita melihat di 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 14 sampai 16. Saya bacakan cerita cinta segitiga. Ini kayak di film-film sinetron.
Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset, anak Saul, dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis. Sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Hus! Pulang, ayo pulanglah." Jenderal lain otoritasnya, maka pulanglah ia. Ini cerita sepertinya Daud salah ya ambil istri orang, bukan sebenarnya. Daud itu diambil istrinya sama mertuanya sendiri yaitu Saul. Karena Saul adalah raja, Saul intervensi dalam pernikahan putrinya, lalu Daudnya disingkirkan dalam cerita ini. Lebih tepatnya, Mikal dinikahkan ke orang lain namanya Paltiel. Saya baca dulu ayat 14. Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset. Isi-Boset ini anak Saul. Saul sudah mati waktu itu. Waktu ini Daud sudah menjadi raja. Waktu dia sudah berkuasa, dia mau ambil kembali apa yang menjadi hak miliknya. Tak lain adalah istrinya. Harta benda bisa hilang, istri jangan hilang. Daud berkata, aku mau my wife back. Saya yang berhak atas istriku ini. Lalu Isi-Boset mendapatkan sebuah ultimatum dari seorang yang sangat berkuasa yaitu Daud. Berikanlah istriku Mikal. Aku itu nikah sama dia sah, ini cincin kawinnya. Cincin kawinnya agak aneh sih, 100 kulit katan orang Filistin. Daud itu manusia perang. Kulit katan itu sunatan. Nggak mungkin kan orang Filistin yang tidak bersunat itu, lalu Daud berkata, permisi ya, boleh nggak saya ambil 100 kulit katan? Itu harus terjadi perang dulu. Daud berarti harus membunuh 100 orang dulu sebenarnya. Di dalam Alkitab, bukan hanya 100 kulit katan. 100 kulit katan itu adalah demand atau permintaan Saul. Saul berkata, kalau kamu mau nikah sama anakku, aku minta 100 kulit katan. Itulah mas kawinnya. Maksudnya Saul minta musuh-musuhnya dibunuh. Saul berharap waktu nanti Daud mencoba melakukan itu, Daud yang terbunuh. Saul menjebak dia, malahan Daud kembali bawa 200 kulit katan. Diminta 100, dia kasih nopek. Dia kasih 200. Tapi kalau Anda baca di ayat ini, Daud tidak melebih-lebihkan. Padahal dia bisa berkata, loh, aku itu beli cincin kawinku itu 200 kulit katan. Tapi di sini dia katakan hanya 100 saja. Salah satu kunci pernikahan yang bahagia adalah tidak membesar-besarkan jasa. Udah benar, jangan besar-besarkan jasa. Aku loh sudah cinta sama kamu, kamu sudah berbuat apa? Aku loh berkorban terus. Kita pelajari sesuatu ya, baik yang bujangan maupun yang sudah menikah. Kalau kita punya jasa itu minimalis saja. Gak usah kita banggakan, biar orang lain yang memuji kita. Dan terutama pasangan harus belajar memuji. Kita harus belajar memuji pasangan kita. Kalau kita jarang memuji pasangan kita, nanti jangan-jangan orang lain memuji dia. Atau lebih ngeri lagi, jangan sampai dia memuji dirinya sendiri. Itu nanti memuakkan dalam pernikahan. Didengar orang lain aja tidak jadi berkat, melainkan sandungan. Jangan bangga-banggakan. Daud ngomong begini sama Isi-Boset. Aku membeli mas kawin itu dengan 100 kulit katan. Padahal faktanya 200. Kecilkan aja jasamu. Tapi kalau pasangan kita yang berjasa, besar-besarkan. Misalnya, ya ini klise ya, klasik sekali misalnya kalau dimasakkan sama istrinya. Apalagi kalau istrinya jarang masak karena sama-sama sibuk. Jangan tuntut begitu. Kalau kita sudah punya pembantu di dalam rumah juga. Jangan suruh istri melakukan segala sesuatu. Tapi misalnya istri sekali-kali masakan enak sekali itu tolong diungkit-ungkit sebulan. Enak pol gitu ya. Yang Jakarta harus belajar dari bahasa Surabaya itu kasih enak, nggak cuma enak saja, enak pol gitu ya. Bayangkan, kita harus ungkit-ungkit terus. Tapi kalau kita yang masak enak, udahlah, yang penting kenyang, tidurnya nyenyak. Jangan banggakan jasa. 200 kulit katan sebut aja 100 sesuai dengan tuntutan. Kalau Anda berjalan di mil kedua itu rahasia. Mil ke-1 itu tanggung jawabmu. Kalau tanggung jawabmu nggak usah dipuji lah. Seorang istri menghormati suami ya nggak usah dipuji lah. Ingkai itulah bahasa Chinese-nya. Ya sepatutnya. Seorang suami lindungi istrinya. Aku loh bukain pintu terus untuk kamu.
Ya sepatutnya lah, kita laki-laki, bukan berarti wanita kita tidak bisa membuka pintu sendiri. Tapi memang kita lah gentleman-nya, ya kan? Udahlah nggak usah diungkit-ungkit. Kalau itu tanggung jawabmu, mil ke-1 itu sudah lumrah. Mil kedua rahasia, nggak usah diungkit-ungkit. Kebanyakan penyakit di dalam pernikahan adalah karena gegeran soal ini. Kita merasa pasangan kita kurang. Kita merasa kita yang berlebihan. Disitulah muncul yang namanya kumat-kumatan tukaran atau pertengkaran. Nah, kita kembali lagi ke Holy Matrimony dulu. Saya jelaskan yang namanya cinta segitiga yang mengenaskan ini. Lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Waktu itu, Mikal, yang namanya Mikal itu sudah dinikahkan sama Paltiel. Kasihan sekali. Tapi Paltiel ini suami yang gak sah seharusnya. Mikal ini istri pertamanya Daud. Istri yang sah. Ada cincin kawin pula tertoreh di sejarah. Dan akhirnya dia dinikahkan sama Paltiel. Tapi di Alkitab ini jujur sekali. Saya suka sekali kalau baca Alkitab karena apa adanya. Paltiel ini sangat sayang sama Mikal. Sangat gimana ya? Di hati itu sangat bagaimana gitu loh. Kalau lihat orang itu jadian sama orang yang bukan cinta sejatinya. Tapi nggak bisa jadi sama true love-nya. Itu kasihan, ada banyak cerita segitiga gini di dunia. Aduh. Ya. Makanya itu, kalau Anda sudah menemukan true love-mu, pegang erat-erat, jangan sampai dia lari. Jangan khianati. True love ini bukan sekedar perasaan atau emosi. One who is right for me. Seseorang yang Tuhan beri. Tuhan tuh gak pernah salah ngasih kita tuh partner kita. Dengan semua kekurangannya itu pasti melengkapi dirimu dan diriku. Cerita ini mengenaskan, saya kasih sedikit ceritanya supaya gak bingung di sini. 1 Samuel 18, gak usah dibuka. Ada sebuah cerita, Saul itu suka sama this young man dan berkata, orang ini bisa berguna bagi kerajaanku. Lalu tapi Saul mulai ketar-ketir, awal mulanya dia itu terkagum. Lama-lama terancam, Saul berkata begini. Ini orang, wanita-wanita putri-putri Sion nyanyi begini. Saul membunuh beribu, Daud berlaksa-laksa. Dia khawatir lah. Lalu dia berkata, aku mau kasih kamu anakku. Anak sulungku. Namanya Merab. Merab. Saya rasa Daud itu senang sama Merab. Saya nggak bisa buktikan. Tapi buktinya sampai Saul pun dapat ide demikian. Pasti ketika dalam function pertemuan-pertemuan kerajaan, Daud ini kan bodyguard. Dia bunuh Goliat. Dia tidak termasuk dalam sistem tentaranya Saul, tetapi tiba-tiba diinkorporasi, masukkan di dalam tim Kopassusnya. Komandan khususnya. Lalu dia melihat sekali-kali, ini imajinasi, kalau saya baca Alkitab itu, saya baca dengan mata, bukan hanya dengan telinga. Saya punya mata rohani yang saya coba bayangkan. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan itu ketika Daud mau ngambil buffetnya, melihat si Merab. Love at first sight. Saul dari jauh melihat, ngincer anakku ini. Ya, Saul melihat Merab. Dia ngomong sama Daud, gua kasih deh Merab ke kamu. Tapi aku minta ini dan itu. Belum lagi, Daud lagi masih mengusahakan, Merab dinikahkan sama orang. Jahat sekali Raja Saul yang kemarin di Bet-Shean yang kita di tempat itu, beliau digantungkan. Pada waktu itu Daudnya langsung kecewa, tapi sudah terlanjur kan, Raja juga sudah ada pesanan, makanya itu Raja akhirnya memberi dia Mikal. Karena kenapa? Kalau Anda baca di 1 Samuel 18, Mikal yang ngasih dia ide. Mikal yang memberikan ide ke papa, karena Mikal ngomong sama papanya, Papa, aku senang sama Daud. Daud suka Merab, putri sulung Saul, tapi putri kedua Saul suka Daud. Cinta segitiga. Merab dikasih orang lain, Mikal dinikahkan. 100 kulit katan, Daud bawa 200. Saul berkata, orang ini ada roh Tuhan. Nikahlah mereka. Tapi setelah nikah, Daud jadi buronan. Mikal diambil gitu aja. Tidak ada surat perceraian, langsung dikawinkan sama Paltiel. Paltiel ini mungkin salah satu anak bangsawan, mungkin salah satu putra tentaranya Daud. Saul.
Setelah, atau mungkin salah satu tentaranya, salah satu tentara khususnya akhirnya, atau salah satu bangsawan lah ya, dinikahkan. Setelah dinikahkan, berapa tahun kemudian, Paltiel sama Mikal sudah punya kehidupan. Meskipun Mikal itu cinta sama Daud, tapi sudah lupakan. Hubungan ini termasuk perzinahan. Paltiel jadi korban. Mereka sudah beli perabotan, sudah beli sutil makanan, mereka sudah makan sama-sama Thanksgiving dinner, sudah apa, itu sudah punya tradisi, bahkan mungkin sudah punya keturunan. Siapa? Nggak tahu ya. Oh, Mikal belum ada sih, Mikal nggak punya keturunan. Dicintai. Daud jadi raja, politik berubah. Akhirnya dia berkata, kasih ultimatum surat negara, kembalikan istriku. Kasian, saya dulu waktu di Taiwan waktu kecil pernah nonton satu sinetron. Anak kecil kalau nggak sengaja nyalain TV nonton gitu, itu jadi trauma. Meskipun sinetronnya nggak ada kekerasan atau apa, ada satu cerita, nggak tahu di sini ya, yang mungkin om-om tante-tante yang lebih tua tahu mungkin Jinhan atau siapa dulu, ya tahu ya. Wah, ada cerita-cerita yang gitu, itu tokoh-tokoh lama itu, bintang film Taiwan. Lalu dia itu cinta segitiga itu diatur begitu lah. Kenapa kok ditayangkan setelah jam makan malam ya? Kita anak-anak kecil waktu itu, waktu saya sekolah di Taiwan ya, saya lihat lah ya. Ceritanya itu yang cinta banget sama cewek itu gak jadi sama dia. Dan cewek itu akhirnya dibawa pergi naik kereta api, pergi ke luar negeri. Lakonnya itu endingnya gak enak. Makanya kalau nonton film Taiwan itu banyak sad endingnya. Film Hong Kong mati semua. Jadi saya tuh jadi stres gitu loh. Itu lakonnya ngikuti rel kereta api itu. Sudah gila, dia mengikuti rel itu nggak tahu sampai kapan lalu ending. Karena dia penasaran cinta sejatinya di bawah orang, dia ikuti rel kereta api. Saya tuh sambil remote saya umur 7 tahun. Saya kira, waduh, begitu mengenaskankah cinta? Belum ada ROSC soalnya, belum ada GMS Taiwan. Saya belum tahu kebenaran. Makanya saya takut jatuh cinta sama orang sejak kecil. Yang jatuh cinta sama saya banyak. Enggak. Bercanda gitu aja kok percaya. Cinta segitiga tuh gak enak. Tapi kalau memang dikau hendak harus mengalami cinta segitiga, milikilah cinta segitiga dengan Tuhan dan pasanganmu yang sah. Hah? Cinta segitiga dengan Tuhan dan pasangan yang sah? Gimana? Gini loh. Suatu hari tanggal berapa Anda bangun tidur, ku terus mandi, tiba-tiba minim kasih. Kok rasa kurang cinta ya sama pasangan? Kayak gimana ya? Ini gak pernah saya alami by the way. Sungguhan, saya cerita ini dari kasus-kasus Anda. Loh iya kok. Lalu habis itu Anda merasa mungkin lagi midlife crisis atau krisis tengah baya. Keluar dari rumah rasa seperti, ini yang laki misalkan. Kok cewek-cewek lain itu lebih menarik ya? Di kantor ada yang memberimu perhatian. Istriku kok sibuk sendiri, jangan lupa. Itu juga anakmu, anak Anda yang dia sibuki diri. Tapi mungkin Anda mengalami kekosongan. Lalu muncullah yang namanya kondisi sikon keadaan yang kurang menguntungkan. Ketemu sama siapa, di mana. Mulai ada perasaan emosinya ketarik di situ, bukan hanya seksualita. Cintanya mulai segitiga. Pasanganmu mencintaimu setengah mati, tapi cintamu berkurang untuknya suatu hari. Pada saat itu terjadi, puji Tuhan kau punya Tuhan. Holy matrimony itu disinilah kekuatan. Pada waktu cintamu berkurang, kasih Tuhan tetap pada pasangan Anda. Tuhan akan mengejar Anda sampai Anda bertobat. Itu cinta segitiga. Itu yang dikatakan di kitab Pengkhotbah. Kalau orang tidur sendiri, kedinginan. 2 orang panas. Tali 3 lembar, susah putus. Pernikahan itu, holy matrimony itu tali 3 lembar. Bukan hanya suami istri, tapi Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka.
Ketika seorang suami berkurang cintanya, berada di dalam suatu titik rawan bahaya dan godaan. Misalnya orang-orang mulai menggila itu, kata dunia, umur 40-50-an. Lalu tiba-tiba yang dulunya pakai polos-polos, warna kaki dan putih, muncullah suatu hari yang dibeli selalu yang berbunga-bunga. Ya, bukan berarti yang berbunga-bunga. Rambut biasanya dari sejak dia bayi selalu begitu rambutnya, tiba-tiba sekarang modelnya seperti, aku mau seperti Yung Bin Yun Bim Bim Bap. Siapa nggak tahu. Wah, langsung harus berubah. Tiba-tiba ada sesuatu yang drastis dalam hidupnya. Don't worry, hai istri yang ditinggalkan suami tanpa ditinggalkan dia. Di hati sudah ditinggalkan. Your God will pursue him. Makanya saya tidak berani nikahkan siapa-siapa kalau itu bukan dalam Yesus Kristus. Karena tali 3 lembar itu, lembar ketiga atau lembar ke-1, tergantung dari angle atau sudut pandang Anda melihatnya. Karena Tuhanlah yang menjodohkan. Tahu nggak, holy matrimony itu satu-satunya nggak besanan dan mantu, itu hanya Tuhan. Karena dua-dua anak. Yang pria, itu anaknya Tuhan Yesus. Yang wanita, anaknya Tuhan Yesus. Satu-satunya nggak besanan. Tuhan nggak besanan sama siapa-siapa. Dan Tuhan tidak mantu. Tuhan tidak ambil mantu atau menantu. Dua-dua anak Tuhan Yesus. Bahkan cinta orang tua dan mertua pun itu terbatas adanya. Hanya cinta Tuhan Yesus. Tali 3 lembar itu bukan papa mama. Bukan mertua. Bukan papa mama dua pihak. Jesus Christ. Tugas kita untuk yang bujangan-bujangan, Bapak Ibu, tentunya di sini ada yang membawa anak pula. Tugas kita itu mendidik mereka dalam takut akan Tuhan. Suatu hari mereka akan terbang sendiri. Tugas kita itu adalah mengantar mereka ke pelaminan. Tapi sebelumnya wisuda dulu universitas. Tugas kami, tugas kita semua Bapak Ibu adalah mengantar mereka ke holy matrimony. Itulah misi mulia setiap pasangan-pasangan yang takut akan Tuhan. Jesus adalah lembar 1 itu, tali 3 lembar, baru suami istri. Atau bisa lembar ketiga. Kadang-kadang Yesus menaruh dirinya sebagai cadangan. Yesus pun tidak mencampuri tanda kutip meskipun semua in Christ atau dalam Kristus. Ya. Maka ketika suami istri itu terjadi sesuatu, di situ Yesus akan step in, dia masuk. Berkali-kali dalam pelayanan saya melihat istrinya berdoa karena suaminya murtad. Tuhan kembalikan suaminya dikuduskan karena doa dan iman istrinya. Atau sebaliknya zaman sekarang emansipasi wanita. Yang murtad bukan cuma yang pria. Wanita bisa sama murtadnya. Malah lebih mengerikan. Perempuan kalau set her heart in the wrong direction, seluruh bumi jatuh. Gak percaya? Interview Hawa. Setan tuh tahu whom to talk to. Iblis Lucifer, si ular tua, ular beludak itu mengerti siapa yang harus dia pengaruhi. Untuk menjatuhkan seluruh tatanan ciptaan alam semesta. Yang pertama iblis jatuhkan bukan bumi. Di Kejadian pasal 1 yang iblis jatuhkan adalah keluarga. The first thing he had his mind on to destroy was a family. Yang pertama-tama akan dihancurkan oleh setan adalah keluarga. Makanya yang bujangan, jangan hancurkan sebelum kau mulai keluargamu dengan seks bebas. Sex must wait. Sex should wait. Kenapa? Karena itu bukan yang terpenting sekalipun penting. Percayalah, kalau apa yang kau berhalakan saat kau menikah, tidak akan kau nikmati dalam pernikahanmu. Sekali lagi saya ulangi, apa yang kau berhalakan sebelum menikah, justru itulah yang akan menghancurkan pernikahanmu. If he can cheat with you, kalau sekarang dia bisa mencuri sesuatu yang bukan miliknya, buah terlarang itu bersama-sama denganmu, partners in crime ini, ceritanya adalah mitra dalam kejahatan. Nanti suatu hari, ketika engkau menggendong anaknya di perutmu, dia tetap akan worship sex, that God. Dia tetap akan menyembah Allah palsu itu, yaitu seks. Ketika Anda tidak bisa memberikan karena perutmu seperti itu, dia akan cari orang lain di sekelilingnya. Dan jangan salahkan dia pada waktu itu. Karena kalian berdua sama-sama latihan sebelum pernikahan kudus. Suatu hari sparring partnernya sudah tidak ada. Ya dia cari sparring partner lain. Apa yang kau berhalakan?
will come back to your head someday. Akan kembali ke kepalamu suatu saat. Tapi jikalau ada di sini yang sudah telat, sebelum pernikahan kudus sudah jebol nih ceritanya. Makanya ada peneguhan nikah seperti ini tanpa harus menghakimi siapa-siapa. Hari ini diadakan supaya yang sudah bahagia dan kudus pernikahannya semakin diteguhkan. Yang salah fondasi kita perbaiki tanpa runtuhkan bangunan. Itu kan kelihayan keahlian arsitek kan? Bagaimana konstruksi tidak perlu dirobohkan gedungnya tapi bisa tambah strukturnya. Betul ya? Nah ini yang kita lakukan hari ini, keahlian Tuhan Yesus. Tanpa harus dimulai dari nol lagi bujangan. Tetap stay nikah, tapi dulu fondasi salah. Kita perbaiki hari ini ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah itu cerita segitiga tadi. Tapi ada waktunya juga kadang-kadang ketika mungkin bukan sebaliknya. Bukan cinta kita yang berkurang, tapi cinta pasangan. Don't worry juga, Tuhan akan kejar pasanganmu. Ada waktunya pula, suami istri susah mengampuni. Siapa disalahi, susah untuk memaafkan. Untung di sini ada tali 3 lembar itu. Cinta segitiga itu begini. Ketika Anda merasa defisit atau kekurangan, aku tidak bisa maafkan dia karena dia pernah khianati saya. Contohnya misalnya yang ekstrim aja. Atau mungkin perkara-perkara kecil, menjengkelkan. Pernahkah jikalau Anda merasakan pasangan Anda, aduh menjengkelkan sekali rasanya aku tidak bisa terima. Aneh ya, waktu kita berdoa, tiba-tiba surplus lagi kasih. Bukan hanya, tiba-tiba saya bisa merasa kita bisa merasa seperti dipinjamin kasih yang bukan milik kita. Kasih itu almost supernatural. Atau mungkin sungguhan supranatural. Ketika suami istri gimana ada korsleting hubungan, mereka berkata, ayo kita doa. Atau ketika mereka ke gereja dijamah, mungkin ada ekspresi nangisnya, mungkin diam-diam saja, tenang-tenang di hati, pokoknya sekembali. Setelah keluar dari hadirat Allah, sesungguhnya kita gak pernah bisa keluar dari hadirat Yesus. Tapi sekeluar kita dari hadirat itu, kok bisa mulus ya? Kok gampang bisa menerima kelemahannya ya? Saya curiga jangan-jangan Tuhan campur tangan. Cinta kita itu ada limitnya. Tapi kasih Allah itu tiada batasnya. Bahkan Allah sendiri pun tidak mau dibatasi dengan batas-batas kasih. Dia menyebut dirinya, Allah adalah kasih. God is love. God doesn't love. Only God is love. Bayangin. Orang dunia suka gembar-gembor, kamu bisa gagal tapi kamu bukan orang yang gagal. You may fail but you are not a failure. Tuhan berkata, I love but I am love. Wow. You cannot help it, tidak mungkin bisa. Orang yang dekat sama Tuhan itu jadi benci. Kalau kita itu merasa kurang mampu mencintai, memaafkan, menerima, mengasihi pasangan kita, datanglah kepada tali lembar ketiga atau lembar ke-1 bahkan. Terimalah kasih dari Yesus. Holy matrimony itu sumur yang tidak pernah kering. Bukan sertifikasi, bukan catatan sipilnya. Selalu ingat hari itu engkau dinikahkan di hadapan Tuhan. Sumur itu gak pernah kering. Jikalau Anda merasa hari ini kehidupan pernikahan Anda sudah hampir hancur atau sudah hancur bahkan atau tidak hancur tetapi mengalami geronjalan. Always go back to that well. Kembali lagi ke sumur itu. Sumur saya 21 Agustus 1999. Ada sebuah sumur yang akan menyertai saya sampai kematian memisahkan. Menyertai kami. Sumur itu adalah diberkati dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Apapun yang terjadi, resources sumber daya untuk membuat this marriage work, untuk membuat pernikahan ini berhasil, sudah ada di sumur itu, dikasih di depan sama Tuhan. Itu artinya pemberkatan. Semua dikasih di depan. Tuhan tidak pernah instalasi kasih. Tuhan tidak pernah cicil. Pada hari kau dinikahkan, hari itu Tuhan memberikan semua sumber daya yang kau butuhkan. Sepanjang usia pernikahanmu hingga kematian memisahkan. All sudah ada di sumur itu. Go back to that. Kita bisa renew atau memperbaiki atau memperbaharui, tapi tidak bisa mengubahnya. Go back to that. Ketika kita kurang rasa kasih, kurang bisa memaafkan atau menerima misalnya, pada saat itu ingatlah Tuhan Yesus.
Ingatlah your wedding vow. Ingatlah janji nikahmu. Ingatlah hari itu seorang hamba Tuhan mewakili Tuhan Yesus memberkatimu di dalam namanya. Di dalam itu ada berkat untuk pernikahan Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada waktunya Tuhan bisa meminjamkan kepada kita sesuatu yang kita sendiri gak miliki. Suatu hari ini atau suatu hari kelak. Kita bisa menerima. Makanya itu saya melihat berkali-kali. Pernikahan yang standing the greatest test. Pernikahan yang yang bisa berhasil menghadapi segala macam pencobaan. Sebagai pendeta hamba Tuhan, saya melihat baik pernikahan muda maupun pernikahan yang lebih tua. Saya pernah melihat satu orang setelah menikah pasangan itu suaminya sakit keras. Oh saya cerita satu hal ya. Aduh, ini di kantor saya nih. Ini di kantor saya, ini jemaat kita. Ini loh jemaat kita. Kayak begini. Mereka berdua tunangan. Si istri pas lagi sudah tunangan, tinggal berapa bulan menikah. Berapa minggu sebelum pernikahan. Didiagnosa suatu penyakit ganas. Didiagnosa penyakit mematikan. Nggak mungkin sembuh. By the way saya kasih bocorannya. Si yang perempuannya sudah meninggal. Lalu di hadapan saya, orang tuanya itu baik. Orang tuanya yang perempuan memberikan sebuah benefit, memberikan pada mereka hak mereka untuk mempertimbangkan. Dia berkata, anak kami sakit, jadi kalau memang dibatalkan, nggak apa-apa. Itu saya terharu, saya sebagai pendeta itu saya nahan air mata. Sampai-sampai saya sering begini. Saya tahan air mata saya supaya jangan menetes. Karena belum selesai sesi konselingnya. Saya melihat pria itu, mana ada laki-laki kayak begini di dunia kalau bukan di gereja. Dia berkata, Papa, Mama, Om, Tante, kalau diizinkan, saya tetap mau menikah dengan si ini, disebut namanya. Nangis, nangis. Saya lihatin, saya nggak bisa campuri yang begini. Lalu habis itu saya doakan, tetap mau menikah. Singkat cerita, hanya menikah. Setelah menikah, langsung jadi duda. Look at that. Ini bahkan belum nikah, tapi sudah kudus dulu. Lalu mereka mengejar pernikahan kudus, langsung setelah menikah berapa minggu meninggal dunia. Maaf ini, ngomong apa adanya. Mana bisa mereka honeymoon atau apa. Ternyata, saya baru ngerti holy matrimony itu bukan hanya hubungan badani. It's the deep well of love. God's love. Kasih Allah untuk pasanganmu. Dan ada waktunya terus terang. Ketika sehat walafiat malahan biasanya orang masuk dalam pertengkaran dan ketidakcocokan. Dalam sakit kadang-kadang orang justru lebih dirajut menjadi satu hati. Tetapi orang yang hidup nyaman harus hati-hati. Ingatlah bahwa pernikahanmu itu adalah titipan Tuhan. Hari itu saya melihat kasih sejati di depan saya. Saya menyebut mereka berdua adalah pasangan yang paling bahagia. Akhirnya dinikahkan. Lalu yang wanita meninggal dunia. Kalau istrimu masih ada di sebelahmu, bisa kau pegang tangannya. Jika suamimu ada di sebelahmu, bisa kau pegang tangannya. Berbahagialah. Tuhan masih mempercayakan putra atau putrinya kepadamu. Cinta segitiga lebih baik bukan dengan orang lain atau kepada siapa di luar sana TTM teman tapi mesra. Cinta segitiga itu jangan sampai terjadi dengan manusia. Cinta segitiga itu terjadilah dengan Tuhan Yesus dan pasanganmu yang sah. Saya kasih poin ini satu poin untuk yang sudah menikah, satu poin untuk yang bujangan. Oke? Because you know what? True love is very hard to find. And it's even harder to get. Cinta sejati itu susah dicari. Dan lebih susah lagi didapatkan. Dan cinta sejati saya sudah kasih definisinya, bukan perasaan. Perasaan itu gonta-ganti soalnya. Coba kalau kita nggak pakai tapal kuda. Saya yakin setiap kita yang sudah menikah, paling bahagia, paling mengasihi pasangannya pun, masih punya kapasitas kok untuk senang seseorang. Makanya jangan buka celah. Daging Adam dan Hawa itu bisa senang multiple orang, nggak cuma satu. Daging Adam itu gitu. Daging Hawa juga. Pernikahannya bisa langgeng sampai terakhir itu bukan berarti mereka cintanya itu jatuh cinta terus. Cinta itu jangan jatuh terus, nanti sakit. It's not in falling in love, but in being in love.
I fall in love with my wife every day. A bit more each day. Saya jatuh cinta dengan istri saya tiap hari tambah lagi. But apakah saya jatuh cinta dengan pasangan saya hari ini atau tidak? I am in love with my wife. Saya tetap dalam kasih holy matrimony dengan istri. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita hayati bahwa cinta sejati itu, holy matrimony adalah cinta sejati yang diberkati oleh Tuhan. True love is very hard to find. It's harder to get. Dan kalau ada pasangan bisa langgeng sampai akhirnya, itu Yesus. Kalau ada orang yang bisa langgeng sampai akhirnya tetap setia, nggak ke siapa-siapa, itu betul-betul kasih Tuhan. Bukan manusia. Ingat tadi, kalau kita nggak pasang tapal kuda, siapa aja di antara kita bisa jatuh ke dalam kesalahan Adam dan Hawa. Tapal kuda itu harus pasang. Tidak lihat ke kiri dan ke kanan. Sorry, I'm no longer available. Kita harus dengan bangga berkata kepada siapapun juga. Di dalam hati aja katakan, kalau kita ngomong terang-terangan nanti orang bilang GR lu. Tapi ini menunjukkan bahwa I'm not available. I'm in a relationship till death do us part. Aku tidak available lagi. Aku sudah ada yang ngisi. Tapal kuda ku beri. Tidak lihat kanan kiri. I choose not to fall in love with anyone but my spouse. Aku memilih untuk tidak jatuh cinta atau mencintai mengasihi dengan cara yang sama seperti yang kuberikan kepada satu-satunya yang Tuhan titipkan ke saya. Cinta sejatiku. Bahkan ketika cintamu itu berkurang, tertarikmu pada dunia berlebih, tetaplah jangan berikan cintamu. Karena apapun yang di luar holy matrimony, terasa cinta, sesungguhnya nafsu. Whatever is not blessed by God, it's lust. Apapun yang tidak diberkati oleh Allah, itu hawa nafsu namanya. Dunia ini salah kaprah, ada banyak sekali kalau kita lihat di Spotify atau di mana, Apple Music atau whatever, apapun juga yang di app itu. Apps maksudnya. They call these songs love songs, they are so wrong. Mereka menyebut ini semua lagu-lagu cinta, salah. These are not love songs. Those are lust songs. Bukan love songs. Lust songs. Bukan lagu cinta, tapi lagu nafsu. Take Jesus out of the equation. Ambil Yesus keluar dari kalkulasinya. You only have lust. Anda dan saya, kita hanya punya hawa nafsu. Holy matrimony itu cinta sejati yang diberikan dengan sengaja setiap hari. Ingat Bapak Ibu Saudara, bisa lihat saya, tapal kuda. Sorry, I'm not available. Sorry, I'm not available. Till we die. Bukan, apakah kita mampu untuk jatuh cinta lagi? Bisa. Bisa. Gua gak mau. Mau apa? Haleluya. Yang menikah, tulis ini. Jika sudah diberkati, namun berkurang cinta, cintai terus dengan kasih Yesus. Lama-lama kan nanti cinta, tambah cinta. Oke? Di sini saya coba untuk bisa memperdebatkan antara cinta dan kasih. Saya coba kontraskan. Ketika saya kontraskan warnanya, kelihatan indahnya. Jika sudah diberkati, bahkan beberapa orang diberkati, namun belum cinta, bukan berkurang cintanya. Belum cinta. Mungkin dia cinta segitiga dulu. Aku kepingin sama itu, gak jadi. Akhirnya siapa yang mengetuk pintu Tuhan, siapa yang mengetuk pintuku, aku akan berkata I do. Knock, 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 keluarlah. Ya sudah, inilah. Tahu nggak, kalau Anda cintai orang ini tadi, plan B atau your second plan. Plan A-nya sudah melayang. Jangan angan-angan, jangan ada old flame atau api tua, api lama. Buang dari pikiran, siapapun yang ada di depan pintumu itu yang Tuhan utus nanti, kasih dengan, cintai terus dengan kasih Yesus. Lama-lama,
Inilah cinta sejatimu, bukan itu. Jikalau ada orang yang diberkati namun belum cinta sih. Buktinya orang-orang kuno itu dijodohkan sama papa mama loh. Langgeng-langgeng saja. Ini adalah sama dengan mencintai anak contohnya. Waktu pertama kali kita punya anak. Anak kami 3 waktu saya pertama pegang anak pertama. Saya masih belum ada bonding. Setiap anak waktu dilahirkan itu harus ada masa ketika dia mulai bonding dengan batin kita. Waktu saya lihat anak gini, kok rasanya orang bilang mirip sama saya, enggak ya, nama bayi-bayi gini kan modelnya sama ya. Tapi pada waktu saya pegang anak itu belum rasa gimana, masih rasa enggak percaya, ini anakku ya. Dari mana keluarnya ini? Tapi ketika saya nyanyikan, sebab tangan Tuhan yang membentukmu, na 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 na, bersyukurlah hai anak manis, Tuhan sayang kepadamu. Bersyukurlah hai anak manis. Lalu saya tambahkan, Daddy sayang kepadamu. Waktu saya pegang tangan saya, nangis saya bukan cengeng orangnya, tapi saya terharu. Saya berkata, wow, saya cinta. Sebelum dia keluar, saya gak kenal dia. Tambah tahun, dia usia setahun, saya tambah cinta. Usia 5 tahun tambah cinta. 10, 15, saya kira nanti kalau mereka dewasa, udahlah berkurang cintanya. Enggak, tambah cinta. Dulu saya gak kenal. Kasih itu gitu, gak harus mulai di depan. I feel love, gak harus. Kalau Anda terus cintai dengan kasih Yesus, pasanganmu itu akan menjadi cinta sejati terindahmu. Hargai dia. Barang apa yang Anda hargai, lama-lama akan berharga. Barang Anda, apa yang Anda sia-siakan, lama-lama dilupakan. Kalau Anda dan saya mau semakin cinta sama pasangan, hargai mereka. Nggak usah ikut perasaan. Perasaannya akan menyusul nanti kemudian. Cinta sejati itu bukan feeling. Cinta sejati itu decision. Itu keputusan. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga ini bisa mudah dicerna. Jika sudah diberkati namun belum cinta, cintailah dulu dengan kasih Yesus. Wong sama anak aja bisa makin cinta kok karena sengaja. Yang bujangan angkat tangan, saya mau lihat yang bujangan. Oh, banyak yang ragu. Tuhan, aku berdoa yang ragu, yang angkat tangan. Buat bujangan seumur hidup, Tuhan. Siapa yang bujangan angkat tangan? Oh, puji Tuhan ya. Kasih tepuk tangan dong untuk yang bujangan juga. Yang bujangan jika sudah cinta, tunggu diberkati dulu ya di gereja. Agar sah di hadapan Bapa. Oke? Perasaan cintamu itu belum valid. Sebelum divalidasi oleh Bapa Sorgawi, itu bisa dengan mudah berubah jadi nafsu. Orang berkata hati-hati ngejus buah. Jus buah enak kan? Ada vitaminnya. Tapi kata orang, kata dokter bukan saya, kalau di jus itu jadi gula. You may feel that true love. You put Christ out of it. You will soon hate each other. Mungkin apa yang terasa sebagai cinta sejati, tapi kalau Anda keluarkan Kristus dari situ, apalagi masuk nafsu. Sebentar lagi nanti suatu hari, you will be perfect enemies. Anda berdua akan menjadi musuh bebuyutan seumur hidupmu. Orang yang paling kau benci adalah orang yang paling kau cintai. Sebab di luar Tuhan, tidak ada kasih. Jikalau Anda sudah cinta kepada seseorang, please tunggu diberkati dulu. Agar supaya sah di hadapan Bapa. Oke?